Novel 12 Tangkai karya Cawica, episode 137, Kejailan Insa. Iya, 3 bulan. Tuh kan, kau pasti tak mendengarkan dengan baik. Dasar. Lalu kalau aku menginginkanmu bagaimana? Tidak boleh. Bolehlah, sebentar saja ya. Tidak boleh. Kau ini kenapa bandel sekali sih? Dasar mesum. Kau menyutaiku apa? Hanafi mulai melancarkan aksinya, menggelitik Insa. Ah sayang, jangan di situ, geli. Mereka pun bercanda dengan saling menggelitik satu sama lain. Bahkan terdengar tawanya sampai di luar kamar. Tawa Hanafi dengan suara yang khas pria dewasa. Pagi itu sarapan dilakukan tanpa drama. Insa sarapan bersama di bawah dengan semua pelayan dan koki yang ada, termasuk juga Mirna dan Kansa, dengan segala kejailannya. Insa dan Hanafi kembali ke kamar. Hanafi hari ini sengaja berangkat lebih siang karena pekerjaan di kantor dan tidak memakan banyak waktu untuk mengerjakannya. Dia juga bisa pulang lebih awal nanti setelah pekerjaannya selesai. Sayang, temani aku. Aku nanti akan pulang lebih awal sayang. Aku akan segera pulang dan menemanimu seperti biasanya, ya? Bukan itu maksudku. Lalu apa? Aku ingin kau membawaku pada rumah yang sudah kau belikan untuk Salma. Aku penasaran, seperti apa rumah itu? Hah? Tidak, bahkan usia kandunganmu belum genap 3 bulan. Kau lupa, kata Dr. Vina. Kau tak boleh kemana-mana dan mengurangi aktivitasmu sampai usia kandunganmu 3 bulan kan? Tapi aku penasaran sayang, boleh ya? Tidak sayang, kota X itu sangat jauh, butuh waktu seharian untuk sampai di sana. Aku tak ingin kau dan anak kita kenapa-napa, karena itu aku tak mau. Sayang, tapi aku ingin tahu rumahnya. Ayolah Insa sayang, jangan keras kepala. Pikirkan bayi yang ada dalam kandunganmu. Tentu, kau tak mau terjadi sesuatu padanya kan? Melihat reaksi Insa yang hanya terdiam, sedih, dan menundukkan kepalanya, seketika Hanafi jadi berpikir bagaimana cara untuk membuat Insa mengerti. Lalu beberapa detik kemudian, Hanafi mempunyai ide untuk menunjukkan video dalam ponselnya yang menunjukkan seluruh isi rumah itu dan area yang ada di sekitarnya. Video yang sempat ia buat waktu itu ketika membeli rumah dan menunjukkannya pada Salma, menunjukkan apakah seperti itu rumah yang dia inginkan. Sayang, kau tak perlu ke sana. Aku mempunyai video tentang rumah itu. Kau bisa melihat seluruh isinya tanpa harus ke sana, ya? Benarkah? Coba, mana lihat. Insa meminta ponsel Hanafi dengan antusias. Dari semua video yang dilihat, ternyata rumah impian yang diminta Salma adalah rumah yang sederhana dengan 1 lantai, tidak terlalu luas, memiliki halaman dengan taman dan bangku yang menghadap langsung pada sinar matahari saat pagi hari, dikelilingi dengan perkebunan dan pegunungan dengan udara yang sejuk. Entah kenapa, hati Insa terasa lega. Hatinya masih terasa tak rela jika Hanafi membelikan Salma rumah yang besar dan mewah dengan segala fasilitasnya. Tapi prasangka Insa salah. Rumah itu hanyalah rumah sederhana, ala rumah desa di pegunungan dengan suasana yang temaram. Kau sudah puas? Terima kasih sayang. Lagian untuk apa kau ingin melihatnya sayang? Tak apa, aku hanya penasaran saja sayang. Ya sudah kalau begitu. Ada apa sayang? Aku mau mangga muda. Baiklah, aku akan belikan. Kau mau berapa banyak? Katakan. Aku tak mau kau beli. Lah, lalu? Hanafi sudah menatap Insa dengan menelan air liurnya kasar, tak berharap mendengar sesuatu yang merepotkan dirinya. Aku ingin lihat kau memetiknya sendiri. Aku tak bisa memanjat sayang. Aku nanti bisa jatuh. Aku mau kau yang memetiknya. Ya ampun sayang, lagian pohon siapa yang akan aku petik buahnya? Ada banyak pohon mangga di kebun belakang rumah ini sayang. Apa kau tak tahu? Insa menatap Hanafi heran. Benarkah? Aku tak pernah melihatnya. Dan saat itu juga, Insa dan Hanafi pergi ke kebun belakang rumah. Hari itu Hanafi tak jadi pergi ke kantor, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Itu karena Hanafi menunggu Insa melihat video rumah di kota X tadi. Dan sekarang, ia lebih memilih untuk di rumah, menuruti kemauan Insa yang ingin melihatnya memetik mangga muda. Telah sampai di kebun belakang rumah. Benar saja, ada banyak pohon buah di sana yang sudah disusun dengan rapi sesuai jenisnya. Hanafi sampai terkagum dengan kebun pribadi Insa itu. Sejak kapan ada kebun seluas ini di sini sayang?
Aku bahkan tak pernah melihatnya. Itu karena kau memang tak pernah berjalan-jalan di sini, ledek Insa dengan tawa ringannya. Siapa yang menanam semua pohon buah di sini sayang? Hanafi dan Insa berjalan bergandengan tangan. Aku yang menanamnya, dan tukang kebun yang merawat semuanya. Sebagian aku membeli bibit buah yang sudah berbentuk pohon, jadi tinggal menunggunya berbuah saja. Insa dengan bangga memperlihatkan senyumnya. Hanafi pun segera memanjat pohon mangga yang ditunjuk Insa. Cukup kesusahan, karena ia sama sekali tak pernah memanjat sebelumnya. Tapi dengan segala usahanya, Hanafi mampu memetik satu kantong penuh mangga muda untuk Insa. Dengan keringat yang bercucuran, Hanafi menyerahkan sekantong penuh mangga muda pada Insa yang sudah dibawa. Ini sayangku, mangga muda permintaanmu. Sekarang izinkan aku mandi dulu, karena badanku terasa gatal semua. Mungkin terkena ulat bulu saat di atas pohon tadi. Kulit Hanafi yang putih terlihat merah-merah di beberapa titik, dan itu malah membuat Insa tertawa ringan sambil memegangi kantong mangga mudanya. Hanafi keluar dari kamar mandi. Dia melihat Insa tengah duduk bersila di atas karpet bulu yang ada di kamarnya, memegang satu mangkuk besar mangga muda yang sudah diiris tipis. Sesekali terlihat Insa melahapnya sambil menonton acara televisi. Hanafi yang melihat itu menelan air liurnya, membayangkan mangga muda dengan rasanya yang asam masuk ke dalam mulutnya. Hanafi segera berjalan mendekati Insa, dan betapa terkejutnya ia saat melihat semangkuk besar mangga muda itu hampir habis di tangan Insa. Astaga sayang, Hanafi langsung saja menyahut mangkuk itu dari pegangan Insa. Kenapa kau memakan semuanya? Bagaimana kalau perutmu sakit nanti? Ini pasti asam sekali kan? Ya ampun nak, katakan pada ayah. Apa ibumu memaksamu juga memakan buah asam ini? Sini kembalikan mangkuk itu. Aku ingin menghabiskannya. Insa berusaha merebut mangkuk dari tangan Hanafi. Apa kau benar-benar mengupas semuanya tadi sayang? Tentu saja, karena kau yang mencarikannya, maka aku akan memakan semuanya. Ya ampun, seharusnya aku harus mengambil satu untukmu. Kau bahkan hanya memakan nasi sedikit sekali tadi, tapi kau mampu menghabiskan mangga muda dengan jumlah sebanyak ini. Sayang, sudah cukup, perutmu bisa sakit nanti. Belum sempat Insa menjawab, tiba-tiba terlihat seorang pelayan membawa dua buah kantong yang cukup besar di kedua tangannya. Nona, ini pesanannya, sudah datang. Hanafi menatap Insa dengan tatapan bingung. Pesanan? Hehe, aku ingin melihatmu makan siomay sayang. Siomay? Sebanyak itu? Hanafi laki-laki menatap Insa dengan tatapan heran. Bersambung.